Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ketua, Bapak Pengurus yang sama kita muliakan, Bapak Imam, Bapak Ibu-ibu hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat sidang jemaah salat subuh. InsyaAllah kita yang hadir semuanya InsyaAllah dicintai, diberkahi dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah subuh ini kita masih ramai, alhamdulillah, dalam meramaikan kajian-kajian majelis ilmu kita, karena keutamaan dan fadilahnya sangatlah banyak sekali. Banyak ustaz, banyak. Mulai tadi dilangkahkan kaki dari rumah menuju masjid ini, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Salat subuh berjamaah seolah-olah melaksanakan salat sunat sepanjang malam. Man shalla subuh fi jama'atin shalla laila kullah. Siapa salat subuh berjamaah seolah-olah dia mengerjakan salat sunat sepanjang malam. Alhamdulillah subuh berjamaah telah selesai kita laksanakan. Habis itu lanjut kepada kajian majlis ilmu rutin kita setiap Jumat pagi, hari yang penuh berkah. Kita isi dengan yang baik-baik. Man kharaja talaban fawajad fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar rumah mendengarkan tausiah kajian agama majlis ilmu, maka dia mendapatkan pahala jihad di jalan Allah sampai hatta yarji'a, sampai dia pulang kembali ke rumah. Saat ini kita mendapatkan pahala jihad. Nah, Ibu terhormat, pada kesempatan subuh ini kita akan mengisi waktu kita menyampaikan isi sebuah kitab. Kita buat kitabnya ini kitab asli, ini berbahasa Arab semuanya, kitab kuning. Nama kitabnya adalah Riyadhus Shalihin, karangan Al-Imam An-Nawawi. Ini isinya dalil-dalilnya hadis-hadis sahih semuanya. Al-Imam An-Nawawi beliau tulis sebuah kitab ini dirangkum hadis-hadis sahih. Itulah kita jelaskan pada kesempatan subuh hari ini. Nah, supaya menguatkan hati, memantapkan tekad untuk senantiasa semangat dalam ibadah. Oh, ternyata keutamaan fadilahnya banyak. Iya, itulah kita bahas hadis-hadis pada kesempatan subuh kali ini. Ibu terhormat, tema kita subuh hari ini adalah kita akan mengangkat sebuah tema hari ini karena hari Jumat. Kita angkat tema yaitu tentang bab fadli yaumil Jum'ah. Fadli keutamaan yaumi hari Jum'ah, Jumat, keutamaan hari Jumat. Nah, kita mungkin sudah sering mendengar dari kajian-kajian ustadz-ustadz yang lain. Ya, yang sudah kita tinggal memantapkan, yang belum kita akan uraikan pada subuh hari ini. Bapak terhormat, pertama, dalam hadis sahih, dalam hadis surat Imam Muslim, apa kata Nabi? Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Allah meridainya, qala, dia berkata, Abu Hurairah
adalah termasuk paling banyak meriwayatkan hadis. Maka ada kita dengar hadis an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis. Belum lagi Ibnu Umar, belum lagi yang lain. Maka hadis ini diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah. Qala, dia berkata, ya. Qala Rasulullah SAW. Apa kata Abu Hurairah? Ini dari Nabi, dari Rasulullah. Apa kata dia? Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, khairu yaumi tala'at alaihi, hari yang paling baik terbitnya matahari, asyamsu, khairu yaumi tala'at alaihi syamsu, hari yang paling baik terbitnya matahari yaumul jum'ah, yaitu terbitnya matahari pada hari Jumat. Maka dikumpulkan hari yang 7, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Maka hari Jumat itulah hari yang paling baik. Matahari yang terbit pagi itulah paling baik dibanding matahari terbit yang lainnya. Kenapa begitu? Nabi melanjutkan, fihi khuliqa Adam, karena di dalamnya khuliqa Adam, pada hari Jumat Adam diciptakan oleh Allah. Adam diciptakan pada hari Jumat. Wa fihi udkhilal jannah, dan ketika Jumat itu pula Adam dimasukkan ke dalam surga. Nabi Adam adalah datuk nenek moyangnya manusia. Adam manusia pertama. Kullu Adam min turab, setiap Adam tercipta dari tanah. Maka kita semua manusia tercipta dari tanah. Wa nafakhtu fi min ruhi, kami tiupkan ruh kepada tanah, maka tanah menjadi mulia, menjadi Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah pada hari Jumat, dan pada hari Jumat pula dimasukkan ke dalam syurga. Maka hari yang paling baik. Maka Jumat itu disebut dengan Sayyidul Ayyam, induk daripada segala hari. Alhamdulillah, hari Jumat ini kita isi dengan yang baik-baik. Kita awal dengan solat subuh berjamaah, kita isi dengan kajian, kita lanjutkan dengan zikir, solawat, baca Quran dan lain sebagainya. Maka isilah hari yang paling baik ini dengan kebaikan-kebaikan. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari Jumat itu pula Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Nah, ketika Adam mendekati pokok buah khuldi, ya Adam, silakan engkau manfaatkan, engkau nikmati seluruh isi ada di surga, silakan. Tapi satu syaratnya, jangan engkau dekat-dekati pokok buah khuldi. Tapi Adam tidak bisa, karena hawa nafsu, setan, jin yang menggoda, terjerumus juga Adam jadinya. Pantangan Allah satu saja, jangan didekati buah khuldi. Lalu Allah keluarkan Adam dari syurga ke bumi. Itu terjadi pada hari Jumat. Hadis sahih, hadis riwayat Imam Muslim. Apa poin yang bisa kita ambil pada hadis ini? Sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Kenapa? Karena di dalamnya Nabi Adam diciptakan Allah, dan ketika hari Jumat pula Adam dimasukkan ke dalam syurga, dan hari Jumat pula Adam dikeluarkan daripada syurga. Hadis kedua, wa anhu qala Rasulullah SAW, man tawadda'a fa ahsanal wudu summa atal jum'ah fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu salasatin ayyam wa man massal hasa faqad laga. Apa kata Nabi? Man tawadda'a, siapa yang berwudu pada hari Jumat,
Dia berwuduk pada hari Jumat, wuduk dengan baik, wuduk dengan tertib, wuduk dengan sempurna. Kemudian fa ahsanal wudu, wuduknya paling baik mulai dengan niat, kemudian melaksanakan yang sunnah-sunnah, kumur-kumur, kemudian membersihkan hidung, kemudian melaksanakan sunat-sunat yang lain, maka wuduknya wuduk yang paling baik. Pertama syaratnya wuduk. Kemudian kata Nabi, summa, kemudian atal jum'ah fastama'a wa ansata. Kemudian dia pergi melaksanakan solat Jumat. Datang dia ke masjid melaksanakan solat Jumat. Kemudian fastama, dia mendengarkan khutbah. Dengarkan baik khutbah. Tidak bersuara, tidak bercakap-cakap, tidak membatalkan wudu. Dia dengarkan khutbah dengan baik. Wa ansota, dan dia diam. Dia diam mendengarkan khutbah. Syaratnya berapa? 4. Pertama berwudu dengan sempurna. Yang kedua solat Jumat. Yang ketiga dia mendengarkan khutbah. Yang keempat wa ansota, dia diam. Karena ketika khutbah berlangsung banyak juga yang tidak diam. Sudut sana, udah makan tadi. Udah, mana ngopi nanti? Macam-macam pula obrol di masjid. Ustaz kok tahu? Saya kan khatib Jumat. Ketika naik di mimbar, ada pula yang ngobrol. Nampak dari atas semuanya. Kadang kalau khatib ini terganggu psikologinya, Pak. Tidak boleh. Kalau sudah berada dalam masjid itu diam. Kata Nabi, ufastama, dengarkan khatib berkhutbah. Tidak cukup dengarkan saja, wa ansota, diam, duduk diam, zikir saja. Ini kalau ada orang yang sedang berkhutbah khatib, lalu dia berbual, lalu dia mengobrol, ini orang belum ngaji lagi nampaknya. Itu makanya hadir pengajian, betul, supaya berilmu kita beribadah. 4 engkau lakukan, berwuduk dengan sempurna, engkau datang solat Jumat, engkau dengarkan khatib berkhutbah, engkau diam, apa balasannya? Kata Nabi, ghufiralahu, diampuni dosa. Diampuni dosa. Berapa hari, berapa lama dosa diampuni? Ma bainahu wa bainal jum'ah, antara Jumat ini dengan Jumat yang telah berlalu, berarti dapat sepekan. Jumat ini dengan sampai Jumat yang lalu, berarti 7 hari. Wa ziyadatu salasah ayyam, wa ziyadah, ditambah pula salasah ayyam, 3 hari. Berarti 7 tambah 3, 11 hari dapat pengampunan dosa. 4 syaratnya. Pertama, tawaddu'a fa ahsanal wudu, dia berwuduk dengan sebaik-baik wuduknya. Yang kedua syaratnya, summa atal jum'ah, dia datang solat Jumat. Yang ketiga syaratnya, fastama, dia dengarkan khatib berkhutbah. Yang keempat syaratnya, wa ansata, dia diam mendengarkan khutbah, diampuni dosa selama 11 hari. Jumat ini, Jumat kemarin, wa ziyadatu salasin, ditambah pula 3 hari. Hebat apa tak hebat? Hebat. Itulah keutamaan diantaranya salat Jumat dan keutamaan pada hari Jumat. Ibu terhormat. Tapi ada pengecualian. Wa man masal hasa faqad laga, dan selagi dia tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Mana dosa besar? Dia syirik. Mana dosa besar? Dia durhaka. Mana dosa besar? Dia berzina. Tapi kalau dia melakukan perbuatan dosa besar, tak dapat pengampunan dosa. Hadis ketiga.
Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-salatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah Ramadan wa ila Ramadan. Dari Nabi Muhammad SAW bersabda, as-salatul khamsu, salat 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, salat 5 waktu dari Jumat ke hari Jumat. Subuh dia salat, zuhur dia salat, asar dia salat, maghrib dia salat, isya dia salat. Hari Senin, Selasa lanjutkan juga, Rabu lanjutkan juga, sampai Jumat, sampai pula ke Jumat. Salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat. Wa Ramadan ila Ramadan, dan salat 5 waktu dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan. Ramadan kemarin sampai pula Ramadan besok. Apa balasannya? Mukaffirat ma bainahunna izajtuni batil kabair. Kemudian menjadi penghapus, menjadi penebus dosa-dosa yang dilakukan izajtuni batil kabair, selagi dia melepaskan, menghindari dosa-dosa yang besar. Jadi memang kalau kita sholat 5 waktu sehari semalam, dari Jumat ke Jumat mengampuni dosa, dari Ramadan ke Ramadan dapat mengampuni dosa. Hadis ke-3. Hadis ke-4. Wa anhu wa an ibn Umar radhiyallahu anhum annahuma sami'a Rasulullah SAW yaqulu ala a'wadi minbar. Nabi Muhammad SAW dia naik mimbar. Ketika Nabi naik mimbar, apa kata Nabi? La yantahiyanna aqwamun an wada'ihim al-jum'ati aw la yahtaminnallaha ala qulubihim. Kata Nabi, hendaklah engkau jangan tinggalkan salat Jumat. Kalau engkau tinggalkan salat Jumat, kata Nabi, atau la yahtimannallah, atau Allah akan menutup qulubihim, hatimu. Summa la yakunanna minal ghafilin, kemudian kamu akan menjadi orang-orang ghafilin, orang-orang yang lalai. Maka ada orang tidak solat Jumat, Nabi mengancam. Apa kata Nabi? La yaktaminna Allahu ala qulubihim. Sungguh Allah akan menutup, Allah akan mengunci hati mereka. Satu kali meninggalkan solat Jumat dengan sengaja, maka Allah akan menutup, mengunci hati. Ancaman Nabi. Saya bukan sekali Pak Ustaz, 5 kali meninggalkan Jumat. Oleh karena itu, orang yang tidak Jumat boleh ada beberapa syarat. Pertama, dalam keadaan perjalanan. Itu bisa diganti dengan sholat zuhur. Yang kedua, dalam keadaan sakit. Sakit bukan sakit demam, bukan pilek, tapi sakit berat, tak bisa ke masjid. Yang ketiga, hujan lebat, banjir, tak bisa datang ke masjid. Itu ada namanya rukhsah, keringanan. Tapi selagi badan sehat, waktu luang, waktu lapang, sengaja meninggalkan solat Jumat, maka kata Nabi, la yahtimannallaha ala qulubihim, sungguh Allah akan mengunci, Allah akan menutup hati mereka. Baik, itu diantara hadis-hadis keutamaan hari Jumat dapat mengampuni dosa-dosa. Sekarang apa amalan kita Pak Ustaz pada hari Jumat ini? Ini kan hari baik. 1, perbanyak membaca solawat. Salat sunat sudah, baca surat Yasin sudah, baca surat Al-Kahfi sudah, baca surat apalagi yang lain? Sudah. Maka jangan lupa membaca solawat. Maka amalan paling baik pada hari Jumat itu adalah membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Man shalla alayya salawatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang bersolat satu kali untukku, maka Allah balas solawatnya yang satu itu dengan 10 asyara. Diberi kebaikan 10, diangkat derajat 10, dan dihapus pula dosa-dosanya 10. Pertama, solawat yang paling pendek adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu dalam hitungan satu kali. Satu kali solawat bonus 10. 10 kali solawat bonus 100. 100 kali solawat bonus 1000. Salawat-salawat yang kita baca sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan rutin kita hari Jumatnya itu solawat. Solawat paling singkat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, ada solawatnya solawat Jibril alaihissalam. Dapat memudahkan melapangkan rezeki. Ibu-ibu di rumah sedang memasak, sambil solawat, betul. Kacau gulai santan sambil solawat, bu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Baru 3 kali salat, masak gulai ayam, masak sambal, masak lauk, betul, berkah insya-Allah. Daripada lagu-lagu dangdut, daripada lagu-lagu India, kucing-kucing kutahe, bagus solawat. Bikin kopi untuk suami, solawat. Kasih gula, kasih kopi, kasih air, kacau, solawat. Salawat Jibril, baik. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Anta samsyun, anta badrun, anta nurul fawqa nuri, anta iksisu ghali, anta misbahu suduri. Salawat Jibril alaihi salam. Sayang lain Pak Ustaz salawatnya. Salawat apa? Salawat tibbil qulub. Baik. Tibbil obat. Qulub hati. Tibbil qulub obat hati. Hati gundah, gulana, gelisah, banyak masalah, banyak pikiran, tenangkan dengan solawat. Ada lagu itu Pak Ustaz? Ada. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan solawat.
bila ingin terhindar dari masuk neraka, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Banyak solawat. Bu, banyak ngantuk. Sudah habis suara nih. Saking menikmatinya suara serak satrio. Ini musim batuk, suara belum fit lagi. Batuk tambah pula pilek. Musim hujan, subuh tetap safari dakwah. Maghrib insyaallah. Nanti Jumat khatib di Nurul Huda Jalan Pramuka. Jam 5 nanti TPRI Kepri, acara Quran Murattal sampai jam 6. Dialog tentang tahsin Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Jam 8 nanti di RRI, jadwal tetap kita acara paradigma bersama Dr. Muzahar MSI dosen umrah terkait menyikapi tahun baru Masehi. Besok subuh di Korindo, di Tokojo, Kijang. Sekali 2 pekan subuh Sabtu di sana. Ahad di Masjid Al-Imam subuh di Batu Lapan. Terkait menyambut tahun baru juga. Senin RRI. Tak ada berhenti nampaknya nih. Maka suara agak berubah. Jadi Bu banyak salawat Bu ya. Hari Jumat hari yang baik. Keutamaannya banyak. Sejarahnya Nabi Adam ciptakan hari Jumat, dimasukkan dalam surga hari Jumat, dikuatkan pada hari Jumat. Banyak keutamaan. Maka istilah hari yang baik itu dengan amal-amal terbaik kita. Yasinnya sudah dari semalam maghrib, alhamdulillah. Baca surat yang lain sudah. Maka jangan lupa solawat pada hari Jumat ini. Tibil kulub Pak Ustadz sudah hafal oleh kami Pak Ustadz. Bagus. Baca surat Tibil kulub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Silakan, ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Baik terkait materi kita ataupun di luar materi. Selagi saya kita jawab. Kalau tidak kita cari jawaban di luar. Silakan Pak Edi. Salam. Ada malaikat pencatat itu. Kapan batasan buku catatan itu? Yang kedua, ada azan salat Jumat itu ada 2 kali. Ya. Azan yang pertama itu masuk waktu zuhur itu, Jumat itu apa sebelum Jumat? Ya. Baik, terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya. Ini pertanyaan berat nampaknya nih. Jangan-jangan Pak Edi ngetes nampak Ustaz Sartio nampaknya nih. Karena boleh sering kajian di mana-mana. Dengar di sini ahli fikih, Ustaz Fauzul Mandari, Ustaz Kiflai ini. Dengar di sini, dah hebat boleh sebenarnya tuh. Tak perlu jawab nampaknya nih. Baik. Pak Edi, kalau terkait ketika sholat Jumat itu dicatat malaikat, ya. Tapi yang jelas setiap amal ibadah itu dicatat oleh malaikat. Betul. Yang baik-baik malaikat rakib, yang tidak baik malaikat atid. Ketika Jumat apalagi pasti dicatat kebaikan-kebaikan tidak terhingga oleh malaikat.
Dalam sebuah hadis dikatakan ada malaikat yang dinas berkumpul pada waktu dua. Pertama pada waktu subuh, yang kedua pada waktu sore. Ya. Kemudian ketika dia berkumpul, yang satu ketika subuh dinas, nanti jumpa pada sore, dan ketika sore malaikat subuh naik ke langit. Nah, dia naik ke langit, kemudian sampai ditanya oleh Allah, sedang apa ibadi, sedang apa hambaku engkau tinggalkan ketika di bumi tadi? Mereka sedang solat. Hum yusallun, mereka sedang solat ya Allah. Maka malaikat membawa catatan baik menghadap Allah dengan laporan yang baik-baik, sedang mengerjakan solat subuh dan waktu asar. Nah, kalau Jumat Pak Ustaz, apalagi Jumat, malaikat penjaga siang. Mulai dari subuh sampai sore, itu nama malaikat penjaganya disebut dengan malaikat penjaga siang. Malaikun nahar, malaikat penjaga malam. Malaikun lail, malaikat penjaga malam. Malaikun nahar, malaikat penjaga siang. Maka ada dua malaikat. Artinya apa dicatat ketika kita sholat? Dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Itu hadis sahih, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ada dua pergantian dua malaikat. Ketika Jumat dicatat oleh malaikat penjaga siang, malaikun nahar, malaikat penjaga siang, mulai dari subuh sampai sore. Kalau kita beribadah malam, itu yang mencatat adalah malaikat penjaga malam, malaikul lail, malaikat penjaga malam. Hadis sahih, hadis riwayat Muslim. Sumber-sumber yang lain masih banyak, tapi itu secara dasar kita ada dua malaikat yang penjaga berganti siang dan malam. Yang kedua terkait khutbah. Azan tadi. Azan kan disunahkan dua. Apakah yang pertama itu masuk waktu atau azan yang kedua? Nah, memang kalau secara sunnah azan sebelum salat, waktu salat masuk dua. Yang pertama, azan yang pertama azan peringatan pemberitahuan waktu sebentar lagi masuk. Di sini kita satu kali. Dua kali alhamdulillah menghidupkan sunnah. Tempat lain ada satu kali tak apa-apa. Azan satu kali pas waktu sholat masuk. Itu bunyi treng masuk waktu sholat. Allahu Akbar. Berarti itu azan pas waktu sholat masuk. Tapi kalau azan dua kali, nah, itu yang pertama peringatan sebentar lagi masuk waktu sholat. Azan yang kedua adalah pas masuknya waktu sholat. Tapi kalau hari Jumat, belum dapat jawaban saya lagi. Tak berani saya jawab. Tapi kalau di luar itu jelas azan pertama adalah azan peringatan sebentar lagi waktu masuk. Dicari nanti, karena ini fikih tak berani kita Pak Ketua. Ada lebih ahli lagi. Begitu Pak Edi ya? Itu sebelum azan itu masuknya ditutup atau bagaimana? Gimana? Waktu datang Jumat makanya kita kan datang harus cepat-cepat. Iya, iya. Ada yang ada lambat, ada datang. Iya. Kalau datang ketika sholat Jumat, datangnya lebih awal pastinya. Tapi kalau ketika engkau terlambat ketika sholat Jumat, ketika khatib naik mimbar, disunahkan untuk shollu rak'ataini, sholat 2 rakaat ketika masuk masjid. Baik ketika khatib sudah naik mimbar ataupun belum, dianjurkan kata Nabi, sholat sunat 2 rakaat ketika masuk masjid. Nah, jadi kalau masuk masjid itu ya lebih awal, apalagi hari Jumat. Di antara keutamaan datang lebih awal pada pelaksanaan sholat berjamaah, apakah hari Jumat? Hadis sahih hadis riwayat Imam Muslim, apa kata Nabi? La yazalul abdu fi sholati makana musallu yantazuru sholata wa taqul malaika Allahu filahu Allahu marhamhu hatta yansura aw yuhdis. Seorang hamba dia datang menunggu pelaksanaan sholat berjamaah, dia duduk. Sekarang Jumat lebih kurang jam 12.06 atau lewat 7 menit. Datang jam 12 kurang 10 menit. Itu lebih baik lagi zikir. Salat tahiyatul masjid, salat sunat wudu, kemudian dia berzikir, kemudian subhanallah, dia solawat,
itu lebih baik. La yazal abdu fi sholati maka namun sholat yang tazulu sholata, dan mereka menunggu pelaksanaan sholat. Didoakan malaikat. Pertama kata malaikat, Allahumma filau, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Allahumma arham, curahkan rahmatmu ya Allah untuk dia ya Allah. Hatta yang surah yuhdis, sampai dia beranjak, dia pindah meninggalkan masjid. Au yuhdis, atau dia sudah berhadas, keluar hadasnya atau batal wuduknya. Maka lebih baik datang lebih awal. Terlambat Pak Ustaz, kami kerja. Ya, datang masjid walaupun terlambat, laksanakan, kerjakan solat sunat 2 rakaat. Jangan duduk dulu, solat sunat 2 rakaat. Itu lebih baik. Bukan kalau dia duduk haram, bukan haram jatuhnya, tapi lebih baik solat sunat 2 rakaat. Kita mau yang baik, alhamdulillah. Mau yang terbaik, alhamdulillah. Lebih awal datang ke masjid. Punya waktu lapang kita niatnya yaitu banyak mencari berkah. Apa itu berkah? Kebaikan yang bertambah. Lebih awal datang masjid, banyak amal-amal yang bisa kita kerjakan. Mulai dari sunat wuduknya, betul masjidnya, zikirnya, istighfarnya, itu jauh lebih hebat lagi. Dan juga didoakan malaikat. Hadis sahih, hadis riwayat Imam Muslim. Itu barangkali Pak dia. Ya Pak, Ibu ada pertanyaan? Pak Ketua nampak lagi nih. Karena ini kita udah agenda rutin ya setiap hari Jumat. Siap Pak Ketua. Yang pertama perlu kita patenkan dulu ya, setiap Jumat. Itu yang pertama ya, setiap Jumat kita jadi agenda rutin. Iya, insyaallah. Yang kedua masalah topik atau kaji tema ceramah itu. Bagaimana kalau kita bikin berseri gitu ya? Kita kajian itu nggak terputus, misalnya satu seri itu sampai 10 kajian gitu. 10 seri gitu. Iya. Satu kajian sampai 10 seri. Baru secara maksud saya berurutan gitu. Berurutan, iya. Jadi nggak, kecuali kalau ada momen-momen tertentu ya, baru kita sesuaikan dengan sikon hari itu ya. Baik. Perlu kita sepakati bersama lah. Iya. Gimana Bapak? Pertama kita patenkan setiap pagi Jumat, ya Pak Ustaz ya. Siap. Agenda rutin Masjid Al. Yang kedua topik harus berseri, berkelanjutan. Baik. Oke, gitu. Siap. Itu kita sepakati bersama aja. Makasih Pak Ketua. Ya. Saya di mana-mana, ya memang udah rutin tiap subuh. Kita rutin. Tak diundang aja datang kita, ya tak? Selama ini kan topik ceramah biasanya saya minta Ustaz. Iya. Topik kedua. Ya. Di mana-mana kajian subuh, tertantangnya saya di sini. Kenapa? Saya minta Pak Ketua apa request tema terkait dengan keumatan. Udah, kita bahas semuanya. Mulai A, B, C, D, dah. Saya tanya apa lagi tema kita. Sampai Pak Ketua bingung menentukan tema nampaknya. Jadi kalau begitu baik kita tentukan. Kalau pakai kitab baik lagi. Kalau di mana-mana kami pakai kitab. Di masjid di Surah As-Salam pakai kitab Ridho Solihin. Kalau di Masjid Umi ya campur-campur, ada tafsir, ada kitab Ridho Solihin. Kalau di Kijang ya campur-campur juga. Nah, ada juga tafsir. Ya. Tapi kalau kita mau sepakat membahas sebuah topik berdasarkan kitab, boleh. Di kitab kuning kita ada, Ridho Solihin ada, Al-Hikam ada di rumah. Kita berzanji ada, ya, tergantung temanya apa. Saya senang sekali kalau mendapat sebuah tantangan. Ada tema baru, kita lebih belajar lagi begitu. Belajar lagi, baca lagi. Tergantung temanya apa, kitabnya apa. Bismillah kita akan laksanakan. Tergantung temanya apa, kitab apa kita bahas. Apakah fikih, apakah Ridho Solihin, apakah tafsir. Kalau saya siap-siap aja. Permintaan itu Ustaz ya. Iya. Kita itu yang dasar dulu, soalnya kita maaf nih masih bodoh, belum tahu masalah bagaimana, hukum bagaimana. Jadi dasar dulu. Siapa tahu setelah
selama ini salah ya itu aja. Soalnya kita umumnya kan turun-menurun Bapak terus lebih kita sholat seperti itu. Jadi menurut sesuai dalam fikih itu bagaimana? Iya. Lalu sholat bagaimana? Karena sah sholat itu tetap tergantung wudunya. Iya. Jadi kalau misalnya tidak sholat dulu kita. Baik. Nah, kalau begitu, kalau fikih berarti kita Fathul Mu'in. Nah, itu jelas Imam Syafi'i di sana tuh. Mulai dari tahara, kemudian wudu, kemudian sholat, habis itu baru nanti bab-bab lain tentang puasa. Dasarnya memang wudu dulu. Bagaimana wudu, sunat-sunat, rukun, membatalkan wudu, habis itu masuk kepada sholat. Nah, iya. Boleh, insya Allah. Mana Bapak yang lain? Atau ada sudah lain? Kalau saya basicnya Pak, izin saja. Kalau saya basicnya, dasar saya, background saya, latar belakang pendidikan saya, S1 saya itu pendidikan bahasa Arab. S2 saya juga pendidikan bahasa Arab. Jadi saya ngajar di style itu udah lebih kurang 8 tahun ngajar bahasa Arab. Jadi kalau basic saya bahasa Arab, ya artinya kalau belajar membahas kitab, masuk dia. Karena itu kitab itu modalnya bahasa Arab. Tapi yang lebih spesifik ilmu saya itu di bidang tafsir, kemudian di bidang hadis, masuk dia. Hadir ma'in. Dan kitab fikih bisa juga. Bisa masuk. Tapi kalau inginnya kitab fikih, boleh. Kita belajar dari dasar. Jadi kalau tafsir keren kali. Tapi kalau tafsir ini kan konsumsinya tidak bisa untuk orang umum. Karena ini kan sudah masuk kepada agak-agak tinggi kajiannya. Jadi kalau masalah kitab boleh. Kalau kitab fikih Fathul Mu'in itu yang dasar. Boleh mulai dari tahara, berwudu, sholat. Insya Allah kita akan coba. Sepakat ya Pak ya? Boleh? Insya Allah. Sudah diam jemaah berarti dah setuju tuh Pak Ketua. Ya. Habis waktu. Isra jam berapa? 5:58. Tanggung. Kita sholat sunat Isra 2 rakaat. Kenapa sholat sunat? Syaratnya sudah kita kerjakan. Pertama, sholat subuh berjamaah sholat syaratnya. Yang kedua dia berzikir. Ini bagian daripada zikir nih Bapak Ibu. Kajian tausiah itu bagian daripada zikir. Kenapa begitu? Karena yang disampaikan ayat-ayat Al-Quran, yang disampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sholat subuh berjamaah, zikir sampai terbit matahari. Yang ketiga, sholat sunat 2 rakaat, pahalanya bagaikan mendapatkan pahala haji dan umrah. Mana hadisnya? Man shalla subuh fi jamaah, siapa sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, dia duduk berzikir hatta tatli'u syamsu, summa shalla raka'ataini. Ya, sampai terbit matahari dia berzikir, kemudian summa shalla raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu, bagi dia balasannya ka'ajrin hajjatin wa umrah, balasannya bagaikan pahala haji dan umrah. Itu hebatnya. Tamah, sempurna kata Nabi. Hadis dari Imam Tirmizi, status hadisnya hasan, baik, boleh digunakan sebagai hujjah atau dalil. Oleh karena itu, punya niat kita, salat subuh berjamaah sudah, zikir sudah, sampai terbit matahari, lakukan salat sunat Isra 2 rakaat. Sengaja aku salat sunat Isra 2 rakaat lillahi ta'ala, Allahu Akbar, 2 rakaat. Balasannya mendapatkan pahala haji dan umrah. Bukan berarti kita tak umrah lagi, bukan berarti tidak haji lagi, tetap. Tapi itulah hebat keutamaan daripada orang yang mengerjakan subuh berjamaah, zikir sampai terbit matahari, salat sunat 2 rakaat, balasannya, ganjarannya mendapatkan pahala haji dan umrah. Yang punya waktu, lanjutkan salat sunat 2 rakaat. Saya punya kegiatan, punya pekerjaan Pak Ustaz, tak sempat. Lain waktu ada kesempatan. Bukan berarti dosa, tidak pula. Itu adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak isi waktu lebih kurang 5 berapa nih? 56. 58 masuk ya? Iya. Kita sama-sama sholawat, Ibu, Bapak,
Supaya ngantuk-ngantuk hilang ngantuknya, 2 menit kita sama-sama solawat hari Jumat, hari yang paling baik. Solawat Badar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah lil alil badri ya Allah lil alil badri ya Allah. Azinnya wa qulna al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Anan ya Manan. Ya Allah, pada subuh yang penuh keberkahan ini ya Allah, bertempat hari Jumat, hari yang paling baik, Sayyidul Ayyam ya Allah, kami berkumpul di rumah-Mu yang mulia ya Allah, di Masjid As-Sahal Kampung Wonosari kilometer 14 Kota Tanjung Pinang ya Allah. Ya Allah, curahkanlah keberkahan, curahkanlah rahmat, curahkanlah ridho kasih sayang-Mu kepada kami yang hadir di Masjid As-Sahal ini ya Allah. Sehatkan badan kami, panjangkan umur kami, berkahi umur kami dunia wal akhirat ya Allah. Ya Allah, takdirkan anak cucu cicit kami ya Allah, jadi anak-anak yang soleh soleha, generasi yang Qurani, penghafal Quran, pemimpin di masa yang akan datang, berguna bagi nusa bangsa dan agama, berbakti pada kedua orang tuanya ya Allah. Ya Allah, mudahkan lapangkan rezeki kami ya Allah, rezeki anak-anak istri suami kami ya Allah. Andaikan rezeki kami jauh dari selangit-Mu, maka tolong turunkanlah ya Allah. Andaikan rezeki kami jauh antara barat dan timur, maka tolong dekatkanlah ya Allah. Andaikan rezeki kami jauh per bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Dengan rezeki Engkau berikan itu bisa kami berinfak untuk masjid, membantu anak yatim, fakir miskin, berinfak untuk pondok tahfiz, pondok Al-Quran ya Allah, agar menjadi amal jariah buat kami selama-lamanya ya Allah. Ya Allah, matikan kami kelak husnul khatimah, mati yang baik. Di akhir kalam kami mengucapkan kalimat lafaz la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kami mohon kepadamu ya Allah, kumpulkan kami di surga-Mu ya Allah, bersama orang-orang yang kami cintai ya Allah, dan bersama kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Sunat 2 rakaat, sunat Isra. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.